Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Eka Setiani dari Prodi Manajemen dengan NIM 101201077. Nah, di sini saya mau mereview materi week ke-13. Materinya yaitu usaha dan bela negara dan hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, saya mau mereview materi yang pertama yaitu bela negara. Seperti apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara juga mempunyai landasan bela negara, yaitu seperti adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar wajib militer. Ada juga unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ada juga landasan operasional. Wujud bela negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu ada pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, mengabdi sebagai prajurit TNI secara sukarela. Dan yang keempat, mengabdi sesuai profesi. Pembelaan negara juga memiliki arti penting sebagai syarat berdirinya suatu negara, untuk melindungi kedaulatan negara, untuk memperhatikan keutuhan wilayah negara, dan untuk semua warga negara agar memiliki kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta pembelaan terhadap negara. Nah, mengapa sih kita tuh harus membela negara kita? Yang pertama, menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, ingin mengajukan negara, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Dan yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Nah, seperti apa bela negara bagi mahasiswa? Yang pertama, untuk lingkungan keluarga, memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokrasi, dan menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini seperti patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberi, tidak ikut tawuran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini seperti aktif dalam kegiatan masyarakat, gotong royong, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara, menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah. Nah, seperti apa sih pertahanan negara? Pertahanan negara, segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, seperti apa sih ancaman itu? Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negara, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, itu termasuk pengertian dari ancaman. Nah, ada suatu negara dinyatakan sah sebagai suatu negara yang berdaulat jika memenuhi minimal 4 unsur, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah dan berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, untuk selanjutnya, materi yang kedua yaitu hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
Nah, seperti apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, ada juga landasan hukum hubungan internasional seperti landasan IDIL, yaitu Pancasila yang kedua, dan landasan konstitusional, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-1 dan 4S. Dan landasan operasional. Landasan operasional ini meliputi ketetapan MPR, undang-undang, peraturan presiden. Peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Yang pertama, menjadi anggota PBB. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan KAA. Dan yang ketiga, pendiri GNB. Dan yang keempat, pendiri ASEAN. Nah, segitu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.